Kenapa sih hasil panen padi kita segitu-gitu saja? Gimana sih caranya naikkan hasil panen padi kita? Nah, jika kita ingin hasil panen padi kita naik hingga 3 kali lipat, kita harus melakukan perawatan yang intensif di fase bunting. Fase padi bunting adalah momen paling kritis dalam hidup tanaman padi. Salah langkah sedikit saja, hasil panen kita bisa anjlok hingga separuh. Tapi tenang, di video ini, saya akan bongkar rahasia campuran pupuk dan ZPT yang terbukti bikin malai padi keluar serempak, bernas dari pangkal sampai ujung, dan bobotnya nambah hingga 3 kali lipat. Jangan di-skip videonya, karena ini bisa jadi kunci sukses panen raya kalian berikutnya. Halo Sobat Tani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Tani, tempat belajar dan kumpulnya petani masa kini. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting, yaitu nutrisi khusus untuk padi yang sedang memasuki fase bunting. Buat Sobat Tani yang sudah menanam padi dan sekarang sudah mulai melihat ciri-ciri bunting pada tanaman, wajib banget tonton video ini sampai selesai karena saya akan bocorkan resep lengkap campuran nutrisi yang bisa menyelamatkan panen kalian. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih tanda-tanda padi yang sudah mulai bunting? Biasanya, ujung daun mulai berwarna kekuningan. Kemudian jika kita perhatikan batangnya, di dalam sudah ada calon buah atau bakal malai. Kalau Sobat Tani buka batangnya, akan terlihat bahwa bakal buah mulai terbentuk dengan jelas. Inilah waktu yang paling tepat untuk memberikan perlakuan khusus melalui penyemprotan nutrisi. Kenapa fase ini penting? Karena fase bunting adalah transisi dari vegetatif ke generatif. Artinya, nutrisi yang dibutuhkan tanaman juga berbeda. Jika salah memberi nutrisi, maka malai bisa keluar tidak serempak, bulir padi menjadi kosong atau hampa, dan hasil panen jauh dari harapan. Maka dari itu, kita perlu campuran pupuk, ZPT, dan fungisida yang tepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu resep rahasia saya yang sudah saya uji coba dan hasilnya sangat memuaskan. Berikut ini adalah campuran yang saya gunakan. Pertama kita gunakan fungisida Skor. Saya gunakan 1 tutup botol Skor per tangki 16 liter. 1 tutup botol isinya ini 8 ml. Lalu amunisi kedua, kita gunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Gunakan 3-4 sendok makan per tangkinya. MKP sangat penting untuk membantu proses pembentukan bunga dan buah. Dan amunisi yang ketiga, pupuk KN3 putih. Ini saya kombinasikan dengan MKP, sebanyak 3-4 sendok makan juga. Kandungan nitratnya membantu proses metabolisme dan pertumbuhan malai. Selanjutnya saya juga gunakan insektisida Emacel. Ini insektisida sistemik yang bekerja sangat cepat. Saya gunakan sebanyak 60 ml per tangki 16 liter. Saya juga gunakan ZPT Gibgro Panen dengan dosis 1 bungkus untuk 1 tangki 16 liter. Gibgro Panen ini berguna untuk merangsang keluarnya malai secara serempak, mempercepat pembungaan, dan meningkatkan jumlah bulir yang terbentuk. Ini ada catatan penting dari saya. Jangan percaya mitos yang bilang Gibgro dan Skor tidak bisa dicampur. Saya sudah mencobanya sendiri berkali-kali dan hasilnya sangat bagus. Selama dicampur dengan takaran pas dan larutan sudah homogen, tidak masalah. Nah, kalau Sobat Tani tidak punya MKP dan KN3, bisa gunakan Gandasil B atau Gandasil buah sebagai penggantinya. Kandungan fosfor dan kalium di Gandasil ini sudah cukup membantu dalam proses generatif. Lalu, kapan waktu dan frekuensi penyemprotannya? Penyemprotan ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 4 kali, tergantung kondisi tanaman dan kebutuhan lahan. Waktu idealnya adalah saat padi bunting awal atau usia padi 45 hari setelah tanam, lalu saat padi mulai merunduk atau selesai fase penyerbukan. Selanjutnya, saat padi mulai menguning atau usia 75 HST. Dengan pola seperti ini, tanaman akan mendapatkan nutrisi secara maksimal dan berimbang sesuai fase pertumbuhannya. Lalu, apa sih manfaat yang akan didapat dari campuran nutrisi ini? Nah, manfaatnya yaitu malai keluar serempak, bulir padi lebih bernas dan penuh, tanaman lebih tahan terhadap penyakit jamur dan serangan hama, serta bobot gabah lebih berat, sehingga hasil panen meningkat signifikan. Ini ada tips tambahan dari pengalaman saya di lapangan. Tips pertama, semprot pada pagi hari antara pukul 6 sampai 9 pagi atau sore hari setelah pukul 2 siang.
Tips kedua, pastikan cuaca cerah dan tidak hujan minimal 6 jam setelah penyemprotan. Lalu tips terakhir, jangan semprot terlalu kencang, cukup kabut halus agar tidak merusak bakal bunga. Nah, itu dia rahasia campuran nutrisi padi bunting yang sudah saya gunakan sendiri di lahan saya. Hasilnya cukup luar biasa. Malai keluar bareng, panjang, dan bulirnya padat. Kalau Sobat Tani punya racikan lain yang juga bagus, silakan share di kolom komentar ya. Kita bisa sama-sama belajar dan saling menguatkan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa langsung Sobat Tani praktekkan di sawah kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info pertanian lainnya yang lebih seru dan bermanfaat dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.